Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna mutahabbina fillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلق نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Masyarakat hadirin wal hadirat jemaah sekalian, saudaraku rahimakumullah wa azzakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada subuh kali ini Allah anugerahkan pada kita banyak sekali nikmat. Di antara kenikmatan yang Allah suguhkan kepada kita di subuh seperti ini adalah kenikmatan kita dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kenikmatan di mana kita dapat berhimpun juga untuk bertolabul ilmi syar'i. Dan tentunya kita memohon kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama Allah catat sebagai amal sholat kita yang telah akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam taklim kita juga sampaikan pada manusia paling mulia di muka bumi ini, uswah hasanah kita Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, salah satu momentum penting yang penuh ibrah dan pelajaran dalam kehidupan Rasulullah SAW adalah momentum Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertemuan kita pada subuh kali ini akan membahas tema tentang ini, dan kita awali bahasan kita dengan hal yang melatari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan Mi'rajkan pada Allah Ta'ala. Ya sekalian rahimakumullah wa azakumullah, sejarah mencatat bahwa sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dan Mi'raj atau di Isra dan Mi'rajkan pada Allah Ta'ala, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan pada sebuah realitas hidup dan juga realitas dakwah, di mana saat beliau berdakwah di Makkah benar-benar mendapatkan kezaliman yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Tapi dalam kondisi Rasulullah SAW berada dalam puncak-puncak tekanan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy tersebut, Allah membuat sebuah takdir kematian istri beliau yang bernama Sayyidah Khadijah. Saya kira siapapun kita, ketika istri kita meninggal, sedih atau tidak Bapak Ibu? Masya Allah. Jadi pertanyaannya ke bapak-bapak, sedih atau tidak Pak? Sedih. Apalagi kalau memang istri kita benar-benar istri yang saleh, yang menjadi satu dari 4 unsur yang menjadikan orang mendapatkan kebahagiaan. Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya yang mulia mengatakan arba'un minas sa'adah, ada 4 hal yang merupakan pilar-pilar kebahagiaan. Yang pertama kata Rasulullah SAW adalah az-zawjatus salih, istri yang salihah. Baru yang kedua adalah al-jarus salih, tetangga yang baik. Yang ketiga adalah al-baitul wasi', rumah yang lapang. Dan yang keempat adalah
al-markabul hani, yaitu kendaraan yang nyaman. Saya yakin siapapun yang hadir pada pertemuan ini yang memiliki empat-empatnya, insya Allah bahagia atau tidak? Apalagi kalau istrinya salihah, kalau ibu-ibu suaminya saleh, sekalipun namanya tak saleh nggak apa-apa. Subhanallah. Nah, jemaah sekalian, istri Rasulullah SAW Sayyidah Khadijah ini adalah istri yang sangat spesial, yang menjadikan memang Rasulullah SAW sangat sedih. Istri yang mampu memberikan keturunan sebanyak 6 anak. Berapa Bapak Ibu? 6. 4 perempuan, 2 laki-laki. Sudah kenal semuanya namanya atau banyak yang lupa? Alhamdulillah. Kalau sudah berarti nggak usah diulang. Tapi nggak apa-apa, sekedar pengingat. Yang perempuan 4 itu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Yang laki-laki adalah Abdullah, satu lagi adalah Al-Qasim. Nah, ada pun Ibrahim ini dari jalur Maria Al-Qibtiyah. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa azakumullah. Seorang istri yang memiliki sifat rozana, tenang di dalam menghadapi masalah, istri yang mampu menghadirkan ketenangan pada suaminya saat dalam keadaan gundah. Bagaimana seorang suami tidak merasa kehilangan orang yang beliau cintai? Sehingga Rasulullah SAW mengalami duka, apalagi ditambah setelah 35 hari paman beliau juga meninggal dunia, yang bernama siapa Bapak Ibu? Maka tahun di mana 2 orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu istri beliau dan paman beliau ini meninggal dunia, maka tahun itu disebut dengan Amul Husn, tahun duka. Tapi ada pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apa rahasia di balik wafatnya 2 pilar dakwah? Satu Khadijah yang merupakan pilar dakwah psikologis dan pamannya fisik. Kenapa di saat-saat Rasulullah SAW benar-benar membutuhkan mereka, Allah tetapkan jadwal kematiannya? Dan kematian itu Bapak Ibu sekalian adalah memang rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian itu tidak harus kemudian diprologi dengan sakit. Banyak orang yang sakit, tapi sudah sakit lama nggak meninggal. Ada atau tidak? Ada. Dan bahkan ada orang yang tidak sakit, ternyata meninggal dunia. Hari Sabtu yang lalu saya sempat diminta untuk mengisi acara keluarga di salah satu keluarga. Apa yang terjadi? Itu anaknya 12 hari dari acara itu meninggal dunia. Tapi meninggalnya unik. Jadi anak perempuannya ini punya hobi nyelam. Jadi olahraga nyelam. Di sini ada yang punya hobi seperti itu? Berenang. Jadi berangkatlah bersama dengan suaminya itu ke Kepulauan Flores, Pak. Jadi memang jauh. Nah, itu nyelam berdua dengan suaminya. Biasanya kalau nyelam itu kan suami istri kan berdampingan lah. Paling jaraknya juga sekitar 1 meteran. Terus ke kedalaman tertentu, istrinya dikasih kode nggak nyelam. Jadi ternyata saat menyelam itulah Allah tetapkan jadwal kematiannya. Padahal ketika berangkat segera lah, segera. Itulah kematian. Maka kita harus siap-siap untuk menghadapi kematian. Sudah siap semuanya Bapak Ibu? Siap. Walaupun memang rata-rata usia kematian umat Rasulullah SAW itu adalah berapa Bapak Ibu? Antara 60 sampai 70 tahun. Dan bahkan Rasulullah SAW ketika meninggal usianya juga 63 tahun. Dan bahkan 3 dari 4 Khulafaur Rasyidin itu juga ketika meninggal usianya 63. Abu Bakar As-Siddiq ketika meninggal 63 tahun. Umar bin Khattab ketika meninggal juga 63 tahun. Kemudian Utsman ibn Affan ketika meninggal usianya
80-an tahun. Nah, satu lagi adalah Ali bin Abi Thalib ketika meninggal juga usianya 63 tahun. Jadi itu artinya kalau hari ini ada yang usianya 63 tahun, tolong hati-hati. Siapa tahu takdir kematiannya sama dengan beliau orang-orang yang kuliah. Nah, itu sekalian rahimakumullah, pasca wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib, kita semua tentunya ingin mengetahui apa di balik rahasia itu. Dan beberapa mu'arrikh ahli sejarah mengatakan salah satu di antaranya hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala mewafatkan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan paman beliau, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar membutuhkan dukungan dakwah secara psikologis dan fisik adalah biar kelak manusia atau orang-orang yang datang setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyadarkan keberhasilan dakwah Rasul kepada istri beliau, kepada paman beliau, akan tetapi adalah kepada Allah. Karena Allah adalah zat yang menolong hamba-hambanya, yang senantiasa menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah duka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan syaraf, memberikan kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hijrah dari Masjidil Haram, untuk melakukan Isra dan Mi'raj dari mana Bapak Ibu? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil. Dan itu terjadi hanya dalam satu malam. Dan peristiwa ini diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam surat yang ke-17, yaitu surat Al-Isra, surat sebelum surat Al-Kahfi, setelah surat An-Nahl. Di ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Subhanalladzi asra, maha suci zat yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya. Pada ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata bi'abdihi, hambanya. Tidak mengatakan Subhanalladzi asra bi Muhammadin, lah. Tapi Allah menggunakan kata bi'abdi. Padahal Al-Quranul Karim pun juga menyebut kata Muhammad sebanyak 4 kali. Masih ingat Bapak Ibu di mana kata Muhammad kita dapatkan dalam Al-Quran? Dalam surat apa saja Bapak Ibu? Masih ingat atau insya Allah lupa semuanya? Pertama di dalam surat Ali Imran ayat 144. Yang kedua di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Yang kedua dalam surat yang ke-47 surat Muhammad pada ayat yang kedua. Dan yang ketiga adalah pada surat berikutnya, yaitu surat Al-Fatah pada ayat yang ke-29, ayat yang terakhir. Tapi kenapa Allah Ta'ala tidak menggunakan kata Muhammad? Minimal ada 2 hikmah. Hikmah yang pertama Bapak Ibu sekalian, kata abad yang secara etimologi berasal dari kata abadah. Abadah itu artinya beribadah, abadah itu artinya menyembah, abad itu hamba. Seakan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pelajaran kepada kita semua, kalau kita ingin menjadi hamba Allah Ta'ala yang dimuliakan seperti dimuliakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi seorang abid, orang yang ahli ibadah. Maka apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab seperti ini, ketika kita diingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam, belajarlah bagaimana dulu para salafus saleh, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, mereka berinteraksi dengan salat yang merupakan oleh perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Isra dan Mi'rajnya, yaitu ibadah salat. Bagaimana mereka berinteraksi dengan ibadah salat? Subhanallah, sangat luar biasa mereka. Contoh, saya ingin memberikan beberapa contoh.
di Palestina itu dulu ada seorang alim, itu namanya adalah Katsir ibnu Ubaid al-Himsi. Siapa Bapak Ibu? Katsir ibnu Ubaid al-Himsi. Itu beliau menjadi imam di salah satu masjid di kota itu, di kota Hims. Bagaimana beliau berinteraksi dengan salat? Ternyata dikatakan oleh Muhammad Ahmad Ar-Rasyid dalam kitabnya Ar-Raqa'iq, selama 60 tahun beliau menjadi imam di Hims itu tidak pernah absen sekalipun. Artinya apa? Selama 60 tahun beliau menjadi imam tidak pernah putus melakukan sholat berjamaah. Subhanallah. Jadi kita doakan mudah-mudahan imam kita di sini seperti itu semua. Amin. Dan terkait dengan ritual sholat ini tidak hanya Katsir ibnu Ubaid al-Himsi, juga ada seorang alim yang merupakan keturunan dari Imam Ibnu Qudamah pengarang kitab Al-Mughni yang bernama Sulaiman al-Maqdisi. Ketika beliau berusia 90 tahun, beliau pernah berkata, apa yang saya syukuri dalam hidup ini ketika saya berusia 90 tahun, alhamdulillah saya masih ingat baik-baik berapa kali saya meninggalkan sholat berjamaah. Kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat, ada yang ingat atau sudah lupa semuanya? Halo? Berapa kali Bapak Ibu meninggalkan sholat berjamaah? Ada yang ingat? Ini kan belum usianya, belum sampai 90 tahun kan? Subhanallah, beliau katakan sampai usia 90 tahun saya meninggalkan sholat berjamaah itu hanya 2 kali saja. Allah, 2 kali saja. Ada seorang ahli hadis namanya Bishr bin Hasan. Orang-orang selalu memanggilnya dengan panggilan ya Soffi. Soffi itu berasal dari kata sof. Sof itu artinya adalah barisan. Kenapa dia dipanggil dengan ya Soffi? Karena selalu ketika ia melakukan sholat berjamaah selama 50 tahun itu berada di sof yang pertama. Ini kelihatannya dulu nanti berlomba-lomba berada di sof yang pertama semuanya. Amin. Tapi semuanya tidak hanya zuhur hari ini saja, asarnya juga sama, maghribnya juga sama, tapi juga isyaknya sama, subuhnya nggak tahu masih berlomba-lomba di saf pertama atau tidak. Mudah-mudahan masih. Subhanallah. Dan jemaah sekalian rahmatullah, itulah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala mewafatkan istri beliau dan kemudian paman beliau dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan beliau. Dan yang menarik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan startnya dan kemudian tempat transit Rasul sallallahu alaihi wasallam dan finishing Rasul sallallahu alaihi wasallam saat melakukan Isra dan Mi'raj itu tempat-tempat yang sangat luar biasa. Startnya dari mana Bapak Ibu? Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Jadi setelahnya adalah minal Masjidil Haram, masjid yang mulia. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa Masjidil Haram? Kenapa bukan Masjid Darul Arqam? Karena Masjid Darul Arqam waktu itu belum ada. Kenapa juga tidak Masjid Istiqlal? Istiqlal juga sudah ada atau belum? Belum ada juga. Karena memang Masjidil Haram ini di dalamnya ada Ka'bah itu, bangunan yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, karena memang Masjidil Haram ini adalah masjid yang spesial sekali, sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa nilai ibadah sholat yang dilakukan di Masjidil Haram itu nilainya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala sampai 100.000. Saya doakan mudah-mudahan semuanya bisa ke Masjidil Haram semuanya. Amin. Tapi ya tidak hanya ke Masjidil Haram saja, karena juga ke Masjid Nabawi juga. Insya Allah. Ini sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala mulia. Nah, dari tempat yang mulia inilah Rasulullah SAW berangkat menuju ke mana Bapak Ibu? Masjidil Aqsa.
Dan antara Makkah dan Palestina ini secara logika 14 abad yang silam, saat peradaban manusia itu belum maju, mustahil ditempuh hanya dalam satu. Tapi inilah mukjizat Bapak sekalian. Yang namanya mukjizat itu adalah khariqul adah. Ia tidak sesuai dengan kelaziman yang terjadi. Ia berbeda dengan kondisi normal, di mana zaman peradaban manusia belum maju, lalu Rasulullah SAW dengan kendaraan buruk mampu menyelesaikan perjalanan dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan nanti naik ke Sidratil Muntaha. Ini adalah mukjizat. Sebagaimana Rasulullah SAW sebelum beliau melakukan Mi'rajnya itu juga sempat mengalami peristiwa yang disebut dengan syaqqus sadr. Apa Bapak Ibu? Syaqqus sadr. Apa yang dimaksud dengan syaqqus sadr itu adalah pembelahan dada. Jadi Rasulullah SAW itu pernah mengalami pembelahan dada itu 2 kali, Bapak sekalian. Tapi yang pertama namanya irhash, yang kedua namanya mukjizat. Kenapa yang pertama namanya irhash bukan mukjizat? Karena pembelahan dada Rasulullah SAW pertama kali itu terjadi ketika Rasulullah SAW masih dalam usia balita, belum jadi nabi. Jadi kejadian luar biasa. Ketika Rasulullah SAW belum jadi nabi, maka itu disebut dalam ilmu akidah namanya al-irhash. Dan ketika Rasulullah SAW dibelah dadanya, ini adalah sesuatu yang khariqul adah. Dan yang berbeda dengan kelaziman itu tidak hanya dalam proses pembelahan dada. Ketika beliau dibawa ke kabilah Sa'ad bin Bakar oleh Halimah As-Sa'diyah, maka apa yang terjadi? Kabilah Sa'ad bin Bakar yang semula tanahnya itu tandus, maka ketika Rasulullah SAW dibawa, maka tanah di kabilah itu tiba-tiba menjadi subur. Kambing yang semula kurus-kurus menjadi gemuk. Allah. Ini yang namanya irhash. Nah, ini terulang kembali pada Rasulullah SAW sebelum peristiwa itu. Sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW, itu Rasulullah SAW dibelah dadanya untuk dikeluarkan potensi-potensi keburukan. Dan Rasulullah SAW benar-benar dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima wahyu yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim, yang tidak lain adalah ritual salat. Karena memang wahyu tentang salat ini spesial. Dan bekas pembelahan dada itu, ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang sempat melayani Rasulullah SAW itu lebih dari 10 tahun. Ada yang tahu siapa namanya Bapak Ibu? Yaitu Anas bin Malik. Itu beliau mengetahui bahwa memang pada dada Rasulullah SAW itu ada bekas-bekas pembelahan dada. Karena memang beliau setiap hari berinteraksi dengan Rasulullah SAW lebih dari 10 transit di Baitul Maqdis, transit di Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa bukan masjid yang lain? Karena memang Masjidil Aqsa ini juga tempat yang sangat spesial. Satu masjid yang ada di Palestina, dan Palestina ini nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala banyak yang diutus di sini. Dan bahkan 3 agama besar itu juga ada di bumi Palestina. Yahudi ada atau tidak? Bahkan kalau sekarang jadi pusatnya Yahudi. Kemudian agama Nasrani juga ada di situ, Islam juga ada di situ, dan bahkan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu juga sempat pernah menjadi kiblat kaum muslimin selama berapa lama Bapak Ibu? 16 bulan. Sampai kemudian apa yang terjadi? Ketika Rasulullah SAW sedang melakukan perjalanan ke Bani Salamah, saat melakukan sholat asar pada rakaat kedua, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka palingkanlah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Jadi tempat yang sekarang sangat populer yang disebut dengan Masjid Qiblatain. Saya doakan juga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa ke sana semuanya. Amin. Jadi Rasulullah SAW sempat menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan juga Rasulullah SAW menghadap ke Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah itu. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, di situ Rasulullah SAW mengimami para nabi-nabi Allah. Setelah itu naik ke atas, lewati langit yang pertama.
Langit yang pertama di situ Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Abul Bashar, bapak manusia internasional yang tidak lain adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mengucapkan salam Assalamualaikum ya Rasulullah, dan beliau juga mengakui kenabian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau melewati langit yang pertama, naik lagi ke langit yang keberapa Bapak Ibu? Langit yang kedua. Ketemu dengan siapa Bapak Ibu? Ketemu dengan dua Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nah, juga mereka berdua mengucapkan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu mereka pun berdua juga mengakui kenabian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Jibril naik lagi ke langit yang ke. Ketemu siapa Bapak Ibu? Halo. Kenal siapa Nabi yang kuatan banget? Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Ketemu dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf juga mengucapkan salam dan mengakui kenabian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu naik lagi ke langit yang ke berapa Bapak Ibu? Nah, ini saya tanya, masih konsentrasi atau tidak gitu kan gitu. Naik ke langit yang ke 4. Ketemu dengan Nabi siapa Bapak Ibu? Nabi Idris alaihissalam. Jadi kan kayak begini-begini ini harus dihafal juga Pak ya. Insyaallah. Setelah itu Nabi Idris pun mengucapkan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengakui kenabian beliau. Setelah itu naik lagi ke langit yang ke 5. Ketemu dengan siapa Bapak Ibu? Nabi Harun alaihissalam. Setelah itu pun Nabi Harun juga mengucapkan salam dan mengakui kenabian beliau. Setelah itu naik lagi ke langit yang ke 6. Ketemu dengan siapa Bapak Ibu? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun kemudian mengucapkan salam, tapi beliau menangis. Nanti silahkan cek di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum karya Syekh Mubarak Furi yang merupakan kitab terbaik dalam Sirah Nabawiyah. Beliau mungkin menukil dari kitab Zadul Ma'ad. Itu Nabi Musa alaihissalam menangis karena apa? Beliau dapati bahwa umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih banyak yang masuk surga daripada umat beliau. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya dan kita semua bisa masuk di sana dalam surga Allah dan juga nanti bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di. Setelah itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit yang keberapa Bapak Ibu? Ke-7. Ketemu dengan Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim pun juga mengucapkan salam dan mengakui kenabian beliau. Setelah itu naik ke Baitul Izzah, ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratil Muntaha. Dan apa yang terjadi di situ Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dalam sosok yang asli. Setelah itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah langsung dari Allah Taala tentang ibadah, yaitu salat. Ada yang menarik tentang salat ini. Kalau kita lihat secara historis, Isra dan Mi'raj Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi setelah tahun 10 kenabian. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, peristiwa Isra dan Mi'raj itu sampai ada 6 pendapat. Ada 6 pendapat. Tapi mayoritas mereka mengatakan peristiwa itu terjadi setelah tahun 10 kenabian. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu perintah sholat itu berarti 10 tahun setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jadi Nabi. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kenapa perintah sholat itu harus menunggu 10 tahun Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi Nabi Allah, jadi Rasul Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa tidak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jadi Nabi setahun 2 tahun lalu mendapatkan perintah sholat 5 waktu kan? Iya kan Bapak Ibu? Sama persis dalam perintah pelaksanaan ibadah puasa. Puasa itu kan disyariatkan oleh Allah Ta'ala pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Berarti dari diangkatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul Allah itu ada rentang waktu 15 tahun. Kenapa sholat 10 tahun? Kenapa kemudian puasa harus nunggu berapa tahun tadi Pak? 15 tahun. Salah satu di antaranya hikmahnya adalah bahwa Allah Ta'ala ingin menginstal akidah Rasulullah dan para sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam
agar mereka kuat pada sisi akidah, sehingga ketika mereka sudah kuat pada sisi akidahnya, mereka enteng dalam merespon sholat, mereka enteng dalam merespon perintah puasa. Silahkan lihat saudara-saudara kita yang rajin ke masjid. Biasanya imannya kuat atau enteng bagus? Atau imannya lemah itu? Kuat. Yang tidak kuat biasanya bisa hadir ke masjid, tapi biasanya tidak istiqomah. Silahkan saudara-saudara kita nanti kalau pas puasa bulan Ramadan, itu kan biasanya pas puasa bulan Ramadan, Masya Allah, Darul Arqam ini penuh atau tidak? Penuh. Tapi pertanyaan saya, penuhnya, ramainya ini sampai hari yang keberapa? Iya kan? Nanti pelan-pelan mulai surut, dan ini adalah sunnatullah, ini paralel dengan kualitas keimanan jemaah. Makanya ini saya ingin sampaikan, tolong motivasi saudara-saudara kita nanti kalau pas bulan Ramadan mereka hadir ke masjid, tolong dibimbing mereka, tolong motivasi mereka, jangan didonkan semangat mereka. Karena ada sebagian saudara-saudara kita dan mungkin kita jemaah sekalian, ada tetangga-tetangga kita pas Ramadan ke masjid, sementara hari-hari selain bulan Ramadan gak pernah ke masjid, itu ditumben-tumbeni. Tumben ke masjid. Coba kalau gak ada Ramadan pasti gak ke masjid. Oh gak boleh itu Pak. Jadi justru khawatir Bapak Ibu sekalian yang berkata seperti itu nanti mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ini orang mau semangat beribadah malah didonkan. Kalau enggak gitu, kalau orang Jawa jalur gunung ke masjid. Ada yang begitu? Subhanallah. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan dalam suasana ia sedang berada dalam kondisi A, naik keimanannya, apa yang harus dilakukan adalah kita memberikan motivasi. Alhamdulillah, Masya Allah, akhirnya ke masjid juga ya. Kayak ke masjid kayaknya wajahnya ganteng banget deh. Oh, dimotivasi. Besok saya samperin ke rumah ya, gitu, Masya Allah. Karena khawatir besok gak mau datang lagi ke masjid, kita samperin ke rumahnya. Waalaikumsalam. Mbak, yuk kita bareng yuk, Masya Allah. Yang sebenarnya gak mau datang ke masjid, akhirnya kita samperin mau ke masjid. Itu kalau kita sabar, Allahu Akbar, sangat luar biasa. Jadi aset pahala yang sangat luar biasa. Karena apa? Motivasi kita. Karena kita menjadi sebab ia termotivasi untuk melakukan ibadah selama bulan. Begitu juga ibadah puasa, ibadah sholat sangat ditentukan oleh kualitas iman kita kepada Allah Ta'ala. Ramadan, Bapak Ibu sekalian, lihat bagaimana kaum muslimin berinteraksi dengan puasa bulan Ramadan. Itu kan banyak sekali Pak caranya. Banyak sekali warna-warninya mereka menyambut bulan Ramadan. Ada yang ketika Ramadan datang itu sedih banget. Ada atau tidak Bapak Ibu? Kalau jamaah ini insya Allah bahagia atau sedih? Alhamdulillah. Nah, ada yang sedih. Ketika Ramadan datang, ungkapannya itu gak enak. Ramadan lagi. Lapar lagi. Tarawih lagi. Tadarus lagi. Mestinya ia bahagia. Tapi karena dha'fu imanihim, kelemahan iman mereka, apa yang terjadi? Mereka tidak mampu menghadirkan kebahagiaan. Maka pastikan Bapak Ibu sekalian, kita harus mengecek spiritualitas kita di hari-hari seperti ini, agar di bulan Ramadan kita benar-benar maksimal mengisinya. Ada juga yang bahagia, cuma bahagia kaum muslimin dalam menyambut bulan Ramadan itu kan dua. Ada yang bahagia karena ini pas jualan di Perumnas Klender. Alhamdulillah, akhirnya Ramadan datang juga. Insya Allah ramai dagangan saya dan bisa mengcover kekurangan saya selama 11 bulan. Senyum ke masjid, Senyumnya bukan karena datangnya bulan Ramadan ingin maksimal dalam beribadah kepada Allah, tapi yang ia pikirkan adalah keuntungan besar dagangannya selama bulan Ramadan. Yang begini ada atau tidak? Masya Allah. Tapi yang benar adalah kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan karena kita ingin apa Bapak Ibu sekalian? Ingin
mengisi hari-hari yang kita lalui selama bulan Ramadan dengan maksimal kita beribadah kepada Allah. Coba sekalian, salat ini menarik untuk kita bahas. Perintah untuk melakukan sholat lima waktu melalui momentum Isra dan Mi'raj. Jadi wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu distribusikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang satu dengan yang lainnya. Dalam perintah-perintahnya itu berbeda-beda. Tapi dalam konteks sholat lima waktu ini sangat spesial sekali, dilakukan oleh Allah Ta'ala di tempat yang paling tinggi, yaitu di Sidratil. Apa hikmahnya? Apa rahasianya? Karena memang sholat ini ternyata Bapak Ibu sekalian amalan yang kelak di akhirat yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah." Hal yang pertama kali kelak diaudit oleh Allah, yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah as-shalah. Jika salatnya baik, amal yang lainnya dianggap baik, dan jika amalnya buruk, maka amal yang lainnya juga dianggap. Bapak Ibu, insya Allah kita semua yang hadir, yang bapak-bapak, ibu-ibu, sholat kita baiklah, insya Allah. Dan kehadiran Bapak Ibu di masjid seperti ini memberikan isyarat bahwa sesungguhnya masyarakat Nusa Indah ini baik. Kenapa seperti itu Bapak Ibu sekalian? Ada seorang ulama yang berkata begini, kalau Anda ingin mengetahui kebaikan satu masyarakat, Anda nggak usah tanya sama orang-orang yang tinggal di masjid, di masyarakat itu. Tapi Anda pergi ke masjid, amati baik-baik berapa banyak orang yang hadir ke masjid. Kalau masjid itu ramai, kalau masjid itu penuh dengan orang-orang yang melakukan sholat berjamaah, pastikan bahwa sesungguhnya mereka atau masyarakat itu adalah masyarakat yang saleh, masyarakat yang sama persis kalau kita ingin melihat kesolehan seseorang. Ini bagi ayah dan para bunda yang lagi nyari menantu. Ada yang nyari menantu atau nunggu menantu? Kalau lagi nyari dan ingin menilai calon menantunya soleh atau tidak, lihat apakah dalam sholat lima waktu ia hadir ke masjid atau tidak. Kalau lima waktu ia hadir ke masjid, dan ini bukan karena mau jadi menantu Bapak Ibu sekalian, pastikan bahwa dia adalah orang saleh. Tapi kalau kemudian gak pernah ke masjid, berarti masih jauh dari saleh. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang misalnya pebisnis. Kalau ingin nyari karyawan, oh ini karyawan baik atau tidak, gampang. Amati selama 1 pekan, 2 pekan. Oh, ada ini yang akan kita angkat jadi karyawan, itu rajin ke masjid atau tidak? Kalau rajin ke masjid, insya Allah dia orang yang amanah, insya Allah dia orang yang jujur. Karena Pak, sholat ini mengajarkan kepada kita tentang kesolehan diri, tentang kebaikan-kebaikan yang harus kita hadirkan pada diri kita. Sampai Allah Ta'ala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan coba sekalian rahmatullah. Inilah yang harus menjadi fokus kita pada hari-hari ini, terutama salatnya anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Saya berulang-ulang mengatakan bahwa saya bahagia sekali diminta untuk memberikan tausiah seperti ini di Masjid Darul Aqam. Tapi ternyata memang selalu yang dominan itu adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang rata-rata sudah S2 dan S3. Betul atau tidak? Tapi yang remajanya ada, tapi nggak banyak. Yang anak-anaknya juga ada, tapi nggak banyak. Subhanallah. Dan ini mudah-mudahan ke depan kita harus tata lebih rapi lagi agar Darul Aqam ini lebih semarak lagi. Ini sudah semarak gitu kan. Tapi betapa kalau bisa lebih semarak lagi, subhanallah. Terutama remaja-remajanya, mereka ya maaf ya, usia-usia 30 tahun, 40 tahun harus lebih banyak. Jemaah sekalian, anak-anak kita pada hari-hari ini berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Kenapa seperti itu? Karena mereka dihadapkan pada sebuah realitas hidup yang berbeda saat-saat kita dulu masih muda, masih remaja.
Paling tidak kalau kita menyimak hari-hari ini, ada dua tema besar yang menjadi perbincangan anak bangsa ini, yaitu terkait dengan prostitusi online, dan yang kedua adalah tentang narkoba. Kita semua terbelalak mata kita. Ternyata konsumen zina di negeri ini terlalu banyak. Tidak hanya itu berada di lapisan bawah, tidak hanya berada di lapisan middle, tapi juga di lapisan kelas. Dan bahkan mereka konon enteng untuk mengeluarkan satu kasus zina itu mengeluarkan dana berapa itu Pak? 80 sampai 200 juta. Masya Allah. Jadi kalau membangun gini berapa juta wajib? Subhanallah. Itu kalau digunakan untuk berinfak masjid, Allah luar biasanya. Tapi inilah orang-orang yang mereka terbelenggu dengan hawa nafsu, orang-orang yang tidak memiliki komitmen sholat. Kalau mereka melakukan sholat, pasti dia tidak melakukan perbuatan zina. Tapi syarat sholatnya adalah sholat yang khusyuk. Yang menjadi masalah kita adalah betapa kita sering sholat, tapi sholat kita sering kehilangan kekhusyukan. Sholat, tapi masih yang diingat adalah cucunya. Pernah atau tidak Bapak Ibu? Bu, lagi sholat ingat cucunya. Pernah atau tidak? Pernah atau sering? Nah, kalau sering ini yang harus diubah. Subhanallah. Dan bahkan kadang-kadang kita sudah berikhtiar menghadirkan kekhusyukan dari awal sampai akhir, di tasyahud akhir Pak, tiba-tiba kunci yang dicari sebelum berangkat ke masjid muncul. Pernah atau tidak ini? Memang setan itu luar biasa memunculkan waswas. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak kehilangan kekhusyukan? Pastikan kita bisa menghadirkan 3 hal. Dan ini penting. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah pastikan kita memahami baik-baik lafaz-lafaz yang kita baca dalam salat kita. Makanya untuk para ayah, para bunda, tolong di rumahnya itu minimal ada buku panduan sholat yang menjelaskan tentang arti-arti daripada bacaan-bacaan yang kita baca selama kita melakukan. Ada buku panduan sholat di rumahnya Bapak Ibu? Insya Allah ada. Kalau ada, insya Allah dibaca atau insya Allah tidak dibaca. Kenapa seringkali ada beberapa kata yang kita baca dalam sholat itu kita nggak tahu artinya. Kalau pas kehilangan makna, kehilangan arti itu kembali pada bacaan. Itu yang akan menjadikan sholat kita khusyuk. Sholat kita benar-benar mendapatkan sebuah kenyamanan yang sangat luar biasa. Kenapa sih dulu para salafus saleh, para sahabat Rasul, para tabi'in, mereka menjadi para pesolat yang sangat luar biasa karena di antara mereka mampu menghadirkan kekhusyukan. Bahkan Masya Allah, kalau imamnya bacaannya panjang itu mereka tenang saja, karena mampu menghadirkan kekhusyukan. Coba kalau kemudian di Darul Arqam itu sholat misalnya ustadznya pas imamin bacaannya taruhlah 4 halaman, itu kira-kira di belakang banyak yang batuk atau tidak? Kasihan itu Pak Imam. Padahal ingin memberikan yang terbaik, tapi karena memang kita tidak khusyuk, kita belum tahu lafaz-lafaz yang dibaca oleh imam, terutama ayat-ayat Quran. Kalau itu kita Bapak Ibu sekalian memahami, sungguh saat kita ingin mengatakan pada imam, engkau lanjutkan bacaan itu, jangan hanya 4 halaman, baca lebih dari 4 halaman, karena kita menikmati sholat itu. Salah kita bisa menangis karena ustadznya yang dibaca ayat-ayat tentang neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu keinginan besar, kita jangan sampai jatuh ke dalam neraka Allah. Bapak Ibu yang masih belum tahu bacaan atau arti dari bacaan-bacaan sholatnya, tolong setelah pengajian ini siap-siap ambil uang, nanti agak siap sedikit pergi ke rumah sekalian dari pasar Bapak ya, beli buku tentang panduan sholat. Ada atau tidak itu? Subhanallah. Kita akan benar-benar mendapatkan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan saat kita melakukan sholat dan kita ingin mendapatkan kekhusyukan? Pastikan kita berada dalam performa yang
Kenapa Bapak sekalian? Seringkali kita ini tampil dalam kondisi yang terbaik itu bukan saat kita menghadap kepada Allah Rabbul Alamin, tapi saat menghadap kepada manusia. Hari Ahad seperti ini, saat Bapak Ibu ada undangan acara resepsi, kira-kira saat datang ke masjid ini dengan saat menghadiri resepsi, kira-kira kerenan mana Bapak Ibu? Keren saat ke masjid atau keren saat pergi ke kondangan? Masya Allah. Jadi untuk para ibu juga, kalau bisa mukenanya juga harus punya ganti yang agak banyak. Ibu ya, halo, ibu punya berapa mukena dulu? Jadi jangan sampai Masya Allah kalau kondangan itu gonta ganti kayak artis. Giliran Masya Allah sholat mukenanya istiqomah itu melulu. Itu namanya su'ul adab ma'allah subhanahu, bersikap buruk kepada Allah Ta'ala. Tapi di sini Insya Allah mukenanya bagus-bagus semuanya. Amin. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan saat kita ingin menghadirkan kekhusyukan dalam sholat? Sudah tentu tempat yang kondusif. Alhamdulillah yang Masjid Darul Arqam ini kondusif, gak berisik, ada suara-suara kendaraan di luar. Insya Allah akan menolong kita untuk menghadirkan kekhusyukan. Baik, mudah-mudahan setelah acara ini kita ibadah sholat kita meningkat, kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa menjaga diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, apakah itu prostitusi, apakah itu narkoba, dan mudah-mudahan keluarga besar kaum muslimin yang ada di Nusa Indah ini, terutama yang di Darul Arqam ini, keluarga besar yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala kemaksiatan, dari segala dosa dan kemungkaran. Wallahu ta'ala a'lam. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.